أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiri sa'ah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya pun mudah-mudahan juga termasuk kita. Ikhwatal iman, sahabat Kang Wahyudin yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua dalam pengajian virtual di channel Kang Wahyudin ini. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi, melanjutkan pembahasan di fard yang pertama. Pada fard yang kedua ini saya akan membahas tentang fasal berkaitan dengan fadilah amal. Langsung saja kepada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu fasal. I'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un min fadhailil a'mali ay ya'mala bihi walau marratan wahidatan liyakuna min ahli. Sungguh sepatutnya bagi orang yang sudah sampai kepadanya pengetahuan dari fadilah amal atau keutamaan amal, agar ia mengerjakannya walaupun hanya sempat satu kali saja, agar ia termasuk golongan ahli beramal. Wala yanbaghi ayatrukahu mutlaqan bal yati bima tayassara min. Dan tidak patut ia tidak mengerjakan sama sekali, namun sebaiknya dia mengerjakan amalan tersebut apa yang dianggap mudah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadithi al-muttafaqi ala sihhatihi. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disepakati kesahihannya, yaitu idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan satu amalan, maka kerjakanlah amalan tersebut apa yang kamu mampu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada fasal ini Imam Nawawi menyebutkan fadhailul a'mal. Apa itu fadhailul a'mal? Syekh Ali Jumu'ah dalam kitab Al-Bayan, beliau menjelaskan tentang fadhailul a'mal. Fadhailul a'mali murakkabun lafziyun yatawaqqafu fahmu ma'nahu ala fahmi makna juz'ai. Fadhailul a'mal itu merupakan susunan lafaz yang memahami maknanya tergantung kepada memahami arti dari dua suku kata di ungkapan itu. Fa fadhailu jam'u fadilah. Fadhail itu jamak dari fadilah yang artinya keutamaan atau keistimewaan. Al-a'malu jam'u amalin, sedangkan kalimat al-a'mal adalah jamak dari amal yang artinya perbuatan. Wal maqsudu huwa ma raghaba fihi amalahu syar'u kad-du'ai wadh-dzikri wal mandubati al-mutawafiqati li usulis syari'ati. Yang dimaksud fadhailul a'mal itu adalah amalan yang dianjurkan oleh syariat untuk mengamalkannya, seperti doa-doa, kalimat-kalimat zikir, dan amalan-amalan yang dianjurkan, yang amalan tersebut bersesuaian dengan pokok-pokok atau prinsip-prinsip syariah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang definisi dari fadilah amal ini, kita minum dulu supaya lebih fresh. Alhamdulillahirrabbil alamin.
Dari definisi yang diungkapkan oleh Syekh Ali Jumu'ah tadi. Yang pertama, bahwa fadilah amal itu harus dalam ruang lingkup amalan yang disunnahkan. Amalan yang disunnahkan tadi ada sandaran hujahnya, yaitu dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Namun biasanya untuk fadilah amal ini adalah Al-Hadis atau As-Sunnah yang dijadikan sandaran dalilnya. Yang kedua, dari definisi tadi, bahwa amalan-amalan yang termasuk dalam kategori fadilatul amal harus bersesuaian dengan pokok-pokok prinsip syariah. Artinya apa? Harus ada dalil dasar perintah amalan tersebut. Atau setidaknya ada kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama-ulama di dalam menetapkan hukum tersebut. Hukum amalan tersebut. Hukum amalan ini wajib apa sunnah? Maka ketika ada dalam kategori sunnah, kemudian ada dasar perintah utamanya, maka si amalan tersebut disebut sebagai fadilatul amal. Kita contohkan seperti di dalam melaksanakan amalan bersolawat kepada Nabi. Membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, perintah dasarnya ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan oleh kalian dengan salam penghormatan. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, di mana Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah akan balas dengan pahala 10 kali lipatnya. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah. Siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah akan balas dengan 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah. Dan barang siapa yang bersolawat atasku 100 kali, kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askannahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah akan mencatat untuknya di antara kedua matanya sebagai orang yang bebas dari sifat nifak, bebas dari sentuhan api neraka, dan Allah akan menempatkan dia bersama kelompok orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Jadi hadis ini merupakan keutamaan-keutamaan amalan yang disebutkan oleh Rasulullah, membaca solawat dengan jumlah-jumlah tertentu. Jumlah-jumlah di dalam hadis ini ketika kita amalkan ada manfaatnya. Apa? Pertama, Allah akan membalas 10 kali lipatnya. Yang kedua, Allah akan menganugerahkan kepadanya di dalam hatinya bebas dari sifat nifak. Kemudian di akhirat Allah akan bebaskan dari neraka. Kemudian di alam barzakhnya dan di akhirat nanti oleh Allah dikelompokkan bersama orang-orang yang mati syahid. Terkadang fadilah amal itu pun tidak harus dirasakan nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun insya Allah ketika mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan akan berdampak kepada manfaat atau maslahat duniawinya. Satu contoh, membaca Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca olehmu apa yang kamu anggap mudah dari Al-Qur'an. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Kemudian di surah Fatir ayat 29 Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan pentingnya membaca Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka mendirikan salat dan mereka selalu berinfak dengan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa sih keutamaan membaca Al-Quran. Nah, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Waqi'ah fi kulli lailatin, lam tusibhu faqatun abada." Barang siapa yang membaca surah Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kepakiran selamanya. Jadi di dunia dia akan diberikan oleh Allah anugerah, tidak akan pernah merasa fakir, selalu merasa cukup. Ya, itu fadilah atau keutamaan membaca surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah adalah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalam hadis lain yang bersumber dari Atha bin Abi Rabah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijuhu." Barang siapa yang membaca surah Yasin di pertengahan siangnya, maka akan dicukupkan segala kebutuhannya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan membaca salah satu surah dari Al-Quran yaitu Yasin bila dibaca di waktu siang hari. Maka manfaat dan maslahat bagi yang membacanya adalah oleh Allah dicukupkan segala kebutuhannya, insya Allah. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam pasal ini, orang yang sudah tahu tentang keutamaan fadilah amal agar dia mengerjakannya walaupun hanya sempat satu kali, agar digolongkan kepada orang yang ahli beramal. Namun beliau juga mengatakan tidak patut kalau tidak mengerjakan sama sekali. Kerjakanlah apa yang mudah untuk dikerjakan dari fadailul amal itu. Yang lebih bagus mengerjakan fadilah amal itu berkesinambungan atau kontinu. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan-amalan yang paling dicintai Allah adalah yang amalan tersebut berkesinambungan walaupun sedikit-sedikit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yakumul laila fataraka qiyamal lail." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan ya. Dulu dia biasa sholat malam, tapi sekarang sudah nggak lagi. Dia tinggalkan sholat malamnya. Nah ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakan amalan-amalan yang disunnahkan secara kontinu, walaupun dalam mengamalkannya sedikit, tetapi berkesinambungan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita lanjutkan dalam pasal berikutnya. Qalal ulama'u minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wa targhibi wa tarhibi bil haditsil dha'ifi ma lam yakun mawdu'an. Para ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih mereka sepakat
boleh dan dianjurkan beramal dengan amalan-amalan yang utama atau hal-hal yang bersifat motivasi atau yang bersifat ancaman dengan mendasarkan kepada hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif. Selagi hadis itu tidak palsu, ya. Wa ammal ahkamu kal halali wal harami wal bai'i wan nikahi wat talaqi wa ghairi dzalika fala yu'malu fiha illa bil haditsis shahihi awil hasan. Adapun terkait masalah hukum-hukum seperti halal dan haram, jual beli, nikah, masalah tolak dan lain sebagainya, maka hadis dhaif tidak bisa dipakai sebagai landasan hujjah. Harus dengan hadis yang sahih atau hadis yang hasan, ya. Illa ayyakuna fi ihtiyatin, kecuali kalau memang menggunakan hadis dhaif itu untuk berikhtiyati fi syai'in min dzalika, pada satu hal dari masalah-masalah tadi, ya. Kama idza warada haditsu dhaif bi karahati ba'dil buyu awil ankihah, sebagaimana ada beberapa hadis yang dhaif yang menjelaskan tentang beberapa hal yang makruh dalam sebagian transaksi jual beli atau pernikahan. Apa solusinya? Fa innal mustahabba ayyatanazzaha anhu. Yang dianjurkan adalah jangan sampai melakukan hal-hal yang dimakruhkan sebagaimana disebut dalam hadis dhaif, ya. Walakin la yajib, tetapi itu tidak wajib. Ini hanya sebagai kehati-hatian. Oleh Imam Nawawi diterangkan masalah hadis dhaif bolehnya dijadikan sebagai hujah dalam fadhailul amal, sementara dalam masalah hukum tidak boleh kecuali dengan hadis sahih atau dengan hadis hasan. Maka beliau mengatakan agar nanti innama zakartu hadzal fasli annahu yaji'u fi hadzal kitab bi ahadits, ya. Anasu ala sihatiha aw hasaniha aw dha'ifiha. Supaya nanti aku bisa memaparkan hadis-hadis yang nanti ditulis oleh beliau di kitab ini, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Nah, sehingga para pembaca kitab ini bisa menetapkan satu kaidah. Apakah hadis ini hukum maksudnya, atau hadis ini sebagai fadilah amal masuknya. Ya. Itu saja barangkali ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa bermanfaat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.